Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alikta. Hari ini kita akan belajar muatan matematika mengenai pengukuran panjang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, siapkan buku kegiatan belajar siswa, alat tulis, dan penggaris. Sudahkah kalian menyiapkan alat yang dibutuhkan anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai satuan tidak baku, satuan baku, memilih alat ukur baku yang tepat atau sesuai, serta mengerjakan tugas pembelajaran. Anak-anak, pernahkah kalian mengukur benda yang ada di sekitar kalian? Kita bisa mengukur benda-benda di sekitar kita menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Apa yang dimaksud dengan satuan tidak baku dan satuan baku? Perhatikan penjelasan dari Bu Alikta berikut. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Contoh mengukur menggunakan satuan tidak baku adalah kita bisa mengukur panjang sebuah benda tanpa penggaris atau meteran, melainkan benda lain, misalnya depa, jengkal, dan hasta. Apa yang dimaksud dengan depa, jengkal, dan hasta? Perhatikan alat ukur tidak baku yang ada di layar kalian. Pertama, perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak sedang merentangkan kedua tangannya. Ketika kalian merentangkan tangan kalian, itu disebut dengan satu depa. Kemudian pada gambar kedua bisa kalian lihat dari ujung jari kalian sampai dengan siku itu disebut dengan ukuran hasta. Kemudian ukuran jengkal adalah ketika kalian merentangkan jari kalian, kelima jari kalian dari ujung jari kelingking sampai dengan ujung ibu jari. Itu dimaksud dengan satuan ukuran jengkal. Nah, mengapa alat ukur ini disebut alat ukur tidak baku? Karena ukuran depa, hasta, maupun jengkal setiap orang berbeda-beda. Mari kita buktikan. Lakukan kegiatan pengukuran beberapa benda di rumahmu menggunakan satuan jengkal bersama orang tuamu. Kalian bisa memilih benda untuk diukur bersama. Contoh, meja. Nah, ukurlah meja tersebut dengan satuan jengkalmu dan kemudian mintalah ibu atau ayahmu untuk mengukur meja tersebut dengan satuan jengkalnya. Apakah sama atau ada perbedaan? Nah, tuliskan hasilnya pada tabel yang ada di buku kegiatan belajarmu ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Hasil alat ukur panjang baku selalu sama. Nah, kalau tadi dengan menggunakan depa, jengkal, ataupun hasta mungkin berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, antara orang dewasa dengan anak-anak kan pasti jengkal, hasta, maupun depanya berbeda. Nah, kalau dengan alat ukur yang baku,
semuanya di seluruh dunia akan sama. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang baku adalah penggaris atau meteran. Penggaris biasanya digunakan pada benda yang tidak terlalu panjang. Nah, misalnya, kalian ingin mengukur panjang buku. Kalian bisa menggunakan penggaris. Satuan penggaris adalah sentimeter. Panjang penggaris ada bermacam-macam. Ada yang 10 cm, ada yang 20 cm, bahkan ada yang mencapai 100 cm. Selain penggaris, alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan baku adalah meteran. Meteran digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang. Meteran menggunakan satuan meter dan sentimeter. Nah, ada beberapa jenis meteran anak-anak. Yang pertama ada meteran kain. Ini adalah gambar meteran kain. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Ketika kalian menjahit baju seragam kalian di penjahit misalkan, nah kalian itu akan diukur panjang bajunya untuk membuat baju yang sesuai dan nyaman dipakai. Selanjutnya, gambar kedua ini adalah meteran roll kecil. Pernahkah kalian melihat meteran roll kecil ini? Nah, ketika kalian pergi ke tukang kayu atau pengrajin kayu, biasanya kalian melihat mereka menggunakan meteran roll kecil ini. Nah, apa saja benda yang bisa diukur menggunakan meteran roll kecil ini? Panjang kayu dan jendela misalkan bisa diukur menggunakan meteran roll kecil ini. Nah, selanjutnya ini ada meteran roll besar. Nah, meteran roll besar biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Karena meteran roll besar ini panjang sekali, anak-anak. Apakah kalian sudah memahami perbedaan antara ketiga jenis meteran ini? Tentu saja kalian bisa lebih spesifik lagi menentukan alat ukur atau meteran apa yang cocok dipakai untuk setiap benda. Nah, semoga bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjutkan. Selain penggaris dan meteran, ada pula alat ukur lainnya anak-anak. Nah, kedua alat ukur itu adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jangka sorong dan mikrometer sekrup ini dipakai untuk mengukur benda-benda dengan ukuran yang sangat kecil. Contoh benda yang bisa diukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup adalah mur atau baut. Nah, mur atau baut bisa ditempatkan di sebelah sini atau di sini, di tengah-tengah sini. Nah, kemudian jangka sorong kita tarik. Nah, nanti di sini akan muncul hasil pengukurannya. Nah, ketelitian jangka sorong dan mikrometer sekrup ini lebih dari penggaris atau meteran. Begitu ya, anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan alat ukur yang sesuai untuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita ingin mengukur panjang sebuah pintu, nah kita bisa menggunakan meteran atau lebih spesifiknya lagi adalah meteran roll kecil. Berbeda ketika kita ingin mengukur sepatu ini anak-anak. Nah, untuk mengukur sepatu kita bisa hanya menggunakan penggaris saja. Bisa dipahami ya cara penggunaan alat ukur yang tadi Ibu sebutkan? Nah, selanjutnya untuk tugas kegiatan belajar kalian hari ini adalah yang pertama, kalian bisa mengerjakan tugas untuk menentukan alat ukur ini gunanya untuk apa anak-anak. Nah, ini ada penggaris, ada meteran roll kecil, kemudian ada meteran roll besar, dan ada meteran kain. Nah, kalian
tuliskan kegunaan dari masing-masing alat ukur tersebut. Selanjutnya, tugas kalian berikutnya adalah menentukan alat ukur apa yang paling tepat atau sesuai untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian ini. Kalian bisa memberikan tanda centang atau checklist di salah satu alat ukur yang sesuai. Nah, ini ada penggaris atau meteran. Nah, manakah yang sesuai untuk benda-benda yang ada di buku kegiatan belajar kalian ini. Begitu ya anak-anak. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Sekali lagi, Ibu ingatkan untuk menjaga kesehatan dan selalu cita mas jajar. Cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Atas perhatian kalian, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.